Postes Modul 3 PPABK 3 PPG Assalamualaikum sahabat 2024. edukasi. Nah, kembali lagi bersama saya dalam pembahasan modul PPG. Nah, kali ini kita akan mengerjakan postes modul yang ketiga, yaitu tentang pengantar pendidikan anak berkebutuhan khusus. Nah, melanjutkan yang postes yang kemarin, kita akan mengerjakan postes yang ketiga. Nah, kita mulai postesnya. Nah, ini soal yang pertama. Sebagai guru baru, Anda akan masuk di kelas yang memiliki peserta didik dengan disabilitas penglihatan, low vision. Anda sudah menyiapkan tayangan untuk digunakan dalam menjelaskan materi. Namun menurut informasi dari guru BK, peserta didik low vision ini sangat sensitif terhadap cahaya dan warna ketika melihat layar, meskipun kadang masih bisa membacanya. Tindakan apa yang akan Anda lakukan ketika mendapatkan masalah yang terjadi seperti kasus di atas? Nah, ini yang paling tepat adalah menyesuaikan pengaturan visual tayangan agar lebih efektif membantu belajar para peserta didik dengan keterbatasan penglihatan. Kita coba klik selanjutnya. Soal nomor 2, Anda terbiasa melakukan evaluasi tertulis untuk mengetahui tingkat pemahaman peserta didik dengan menggunakan metode dan materi yang sama untuk semua peserta didik. Nah, kali ini ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus yang sangat aktif bergerak di kelas Anda, sehingga tidak memungkinkan mengisi lembar evaluasi tertulis sebagaimana yang biasa Anda lakukan. Sebagai guru kelas, bagaimana sikap Anda merespon hal tersebut? Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah dari pilihannya menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengetahui pemahaman peserta didik meski sambil beraktivitas secara fisik. Kita coba klik selanjutnya. Soal nomor 3. Dalam forum guru terjadi diskusi yang membahas tantangan dalam proses belajar mengajar di kelas. Hal ini terkait dengan semakin banyaknya jumlah dan keragaman peserta didik berkebutuhan khusus. Di sisi lain, banyak guru yang tidak paham tentang pengelolaan kelas inklusi. Sebagai salah satu guru di di sekolah itu, bagaimana respon Anda? Nah, yang paling tepat adalah menyampaikan kesediaan pada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana mengelola proses belajar di kelas inklusif. Oke, selanjutnya. Soal nomor 4, Anda mendapatkan informasi bahwa di kelas Anda semester depan akan ada beberapa peserta didik berkebutuhan khusus dengan karakteristik tertentu. Nah, mereka tidak suka membaca namun akan antusias mendengarkan bila guru bercerita. Kondisi ini cukup membingungkan mengingat Anda belum memiliki pengalaman khusus di kelas inklusif sebelumnya. Apa yang Anda lakukan jika menemui situasi ini? Nah, jawabannya yang paling tepat adalah menyusun kegiatan pembelajaran dengan diskusi dalam kelompok kecil agar peserta didik dapat mengekspresikan ide-idenya. Soal nomor 5, seorang peserta didik berkebutuhan khusus menunjukkan perubahan perilaku menjadi sering bersikap emosional. Padahal Anda sudah berupaya merancang aktivitas belajar yang sesuai dengan kondisinya dan di awal semester ia tampak kooperatif mengikuti setiap pembelajaran. Sebagai guru pendamping, tindakan apa yang Anda lakukan ketika mendapatkan masalah yang terjadi seperti kasus tersebut? Nah, ini jawaban yang paling tepat adalah meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Coba kita cek
Jawabannya kita kumpulkan. Oke, betul. Nah, jadi soal yang pertama tadi, jawabannya yang paling tepat adalah menyesuaikan pengaturan visual tayangan agar lebih efektif membantu belajar para peserta didik dengan keterbatasan penglihatan. Soal yang kedua tadi, jawaban yang paling tepat adalah menyusun sebuah metode evaluasi yang dapat mengetahui pemahaman peserta didik meski sambil beraktivitas secara fisik. Soal yang ketiga, jawaban yang paling tepat adalah menyampaikan kesediaan pada forum untuk berbagi lebih banyak informasi tentang bagaimana mengelola proses belajar di kelas inklusif. Soal nomor 4, jawabannya yang paling tepat adalah menyusun kegiatan pembelajaran dengan diskusi dalam kelompok kecil agar peserta didik dapat mengekspresikan ide-idenya. Nah, soal yang terakhir, nomor 5, jawaban yang paling tepat adalah meminta bantuan konselor atau psikolog untuk melakukan pendampingan pada peserta didik tersebut. Oke, sekian video kali ini. Ketemu lagi di kesempatan yang akan datang. Bye-bye.